Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Mas Bro. Pada kesempatan kali ini Kang Mas Bro ingin memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, apakah motor Honda baru ini perlu di-inrain ya, atau digeber-geber seperti itu biar tenaganya itu dapat ya, atau nanti top speednya juga dapat seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua itu, bagaimana sih cara memilih motor yang tarikannya bagus ya, tarikannya enak seperti itu. Dan yang ketiga itu nanti kalau pakai pertalit atau pakai pertamak itu seperti apa. Jadi ada tiga hal yang akan Kang Mas Bro bahas pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor Honda khususnya, bisa simak videonya sampai selesai. Dan mohon dukungannya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Kang Mas Bro terlebih dahulu dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Kang Mas Bro. Oke, terima kasih yang sudah selalu setia kepada video-video Kang Mas Bro dan selalu menonton. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya ambil Honda PCX ya. Sebenarnya tidak hanya untuk PCX saja sih teman-teman. Nah, kali ini saya akan perlihatkan dulu untuk motor Honda PCX ya, dimana PCX ini juga ada dua tipe, yaitu tipe CBS dan tipe ABS. Untuk harganya saya akan kasih tahu, yang tipe CBS yaitu Rp30.200.000 dan yang tipe ABS Rp33.040.000. Bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor Honda bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi untuk area Ketanggungan Brebes. Oke, langsung saja. Untuk motor baru, apakah perlu nih kita setelah beli sampai rumah, ini motornya misalkan kita beli PCX, motornya dibeli sampai rumah, perlu nggak sih di rayon kayak gitu? Artinya itu perlu nggak buat geber-geberan, buat tarikan seperti itu? Karena banyak juga yang bertanya dan bingung ya, apa perlu seperti itu enggak, karena ini motor masih baru. Nah, setelah saya itu tadi ngobrol-ngobrol sama di bagian bengkel ya, menurutnya itu memang tarikan-tarikan itu perlu teman-teman, karena ini akan menjadi kebiasaan sepeda motor itu sendiri. Kalau sepeda motor itu biasa digunakan tidak untuk tarikan, hanya untuk pelan-pelan saja, maka tarikannya pun akan loyo seperti itu rata-rata seperti itu. Namun bagi teman-teman kadang nggak perlu digeber-geber juga tarikannya ada yang oke. Memang nggak semua itu perlu pakai tarikan seperti itu. Apalagi sepeda motor yang digunakan di jalan yang datar seperti itu perlu sekali ya menurut saya untuk melakukan ya digeber-geber lah, ditarik seperti itu. Itu mau dipakai boncengan atau enggak sama saja, yang penting pada intinya itu motor baru itu silahkan ditarik ya, artinya gasnya ya, kalau pakai itu sering pakai gas spontan biar tarikannya itu seperti apa, tarikan awalnya ya, biar tarikan awalnya itu dapat. Kalau sudah sering dipakai seperti itu nanti karena kebiasaan ditarik gas spontan seperti itu, tenaganya juga berbeda dengan yang tidak digunakan seperti itu. Apalagi yang di daerah pegunungan ini sudah sangat jelas ya, nggak perlu pakai sering tarik-tarik aja udah pasti dia tarik gas terus teman-teman, karena medannya itu memang medannya sudah naik turun gunung seperti itu. Berbeda dengan yang di dataran itu, teman-teman perlu sekali melatih atau membiasakan sepeda motor baru teman-teman untuk dilatih dengan tarikan yang maksimal seperti itu. Kalau biasa dipakai buat santai seperti ini, seret ngeng seperti ini ya, nanti kebiasaannya seperti itu. Ketika dipakai buat tarikan mendadak spontan, otomatis itu akan berbeda. Tapi kalau biasa dipakai untuk spontan, ini akan menjadikan motor itu lebih bertenaga. Itu yang terjadi seperti itu. Namun tidak semua sepeda motor itu perlu seperti itu, karena yang namanya produk ya, pembuatan manusia itu kan nggak semuanya sama. Ada yang perlu pakai di rayon seperti itu, digeber-geber, namun ada juga yang nggak perlu seperti itu. Kemudian yang kedua, saya tadi tanya juga lah, terus untuk membedakan yang tarikannya enak atau enggak, itu cara milihnya gimana? Nah, tadi saya sempat ngobrol tanya sama di mekanik nih ya, saya akan kasih contoh di sini saja yang enak. Katanya ini biasanya nih, ini teman-teman ada gas ya di sini. Kalau memang motor itu tarikannya enak, itu biasanya tarikan gasnya seperti ini enak.
Karena ada yang masih baru juga tarikannya ini nggak enak, agak berat. Jadi teman-teman cari tarikan yang ininya ringan. Nah kalau tarikannya ringan, ini kabarnya ya, tadi saya dapat informasi dari mekanik itu ini udah otomatis tarikannya enak buat tarikan. Dicoba ya, kalau teman-teman beli itu dicoba seperti ini karena ada gas yang berbeda. Ini sama-sama PCX ya, ini sama sih enak. Enggak, saya coba semuanya ya. Ini yang dua enak, kemudian kalau yang ini lebih enak. Ini malah lebih enak teman-teman tarikannya. Berbeda ya. Ini agak berat. Ini tarikannya agak berat. Ini untuk PCX-nya. Kalau Vario juga sama, sebenarnya motor apa saja sama sih. Kalau Vario sama PCX saya rasa ini tarikannya malah enakan di PCX teman-teman. Ini Vario 150. Ini lebih berat dari PCX tarikannya. Nah ini enak sekali ini, beda teman-teman. Yang ini sama yang ini tarikannya beda. Ini agak berat, ditarik seperti ini dia berat. Tapi kalau yang ini dia tuh ringan. Ya. Nah ini caranya teman-teman. Ini berat sih, memang selisih ya. Jadi terasa di tangan itu saat diputar seperti ini tarikannya itu memang berat. Jadi ini tarikannya berat. Nah jadi kalau mau milih saya sarankan pilih yang ini yang tarikannya ringan. Oke selanjutnya apakah perlu nih penggunaan Pertamax dan Pertalite itu seperti apa? Kalau untuk Pertamax dan Pertalite itu seperti ini teman-teman. Kalau pakai Pertalite itu di bagian pembakarannya ya, di bagian dalam pembakarannya itu tidak sebersih ketika menggunakan Pertamax. Jadi otomatis kalau pakai Pertamax itu di bagian pembakarannya lebih bersih dibandingkan menggunakan Pertalite seperti itu. Sehingga kalau di bagian pembakarannya bersih, otomatis memiliki tarikan juga yang berbeda dengan yang tidak bersih lah seperti itu. Makanya kadang kalau nggak pakai Pertamax berarti nanti kalau pembakarannya bersih, businya pun tidak mudah kotor ya seperti itu. Kalau saya pribadi sih kadang pakai Pertamax, kadang pakai Pertalite ya. Kalau pakai Pertamax saya kayak lebih irit sih, tapi memang tarikannya kalau pakai Pertamax itu berat, nggak seringan kalau pakai yang Pertalite seperti itu. Nah itulah 3 hal yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi untuk awal beli sepeda motor baru ini mau dirayain, digeber-geber ini oke-oke saja. Karena apa? Nah nanti kalau jebol seperti apa? Kalau mesinnya ini gimana? Nah itu tadi nggak masalah, kan masih garansi teman-teman ya. Jadi motor baru itu kan masih garansi. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu hal dalam mesinnya itu kan masih ada garansinya. Teman-teman nggak perlu khawatir karena motornya masih baru, ada garansinya. Berbeda dengan motor lama teman-teman nih yang sudah nggak ada garansinya, main geber-geber aja, nanti kalau rusak nggak garansi berarti siap-siap ngeluarin biaya buat benerin ya. Kemudian yang kedua itu cara milihnya ya, gasnya ini. Jadi semua motor sama sih, nanti pilihnya ya seperti apa. Misal saya Scoopy nih, saya lihat seperti ini. Ini sebenarnya teknik yang sangat mudah ya, sangat ringan. Ini lumayan enak sih daripada yang tadi. Sama yang ini seperti apa. Nah ini enteng banget ini teman-teman. Dari yang 2 tadi ini enteng banget, beda sekali. Kalau ini kayak karena kadang ada yang kayak gerjel, apa sih bahasanya, gerjel ya. Jadi kalau ada yang enak kayak gitu. Nah ini lebih enteng teman-teman. Jadi antara ini sama ini, coba mas tarikan gasnya entengan mana? Enteng yang mana? Enteng ini. Nah enteng yang ini. Nah cara pilihnya berarti nanti pilih yang seperti ini yang lebih enteng teman-teman. Kan di dealer itu kan banyak unit kendaraan yang mau dipilih. Nah dicoba saja seperti ini enteng banget. Jadi pilihnya yang ini teman-teman, biar tarikannya maknyos ya, beda banget, terasa banget ya mas ya. Ini salesman kita namanya Mas Ivan. Oke, mungkin informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor ya, baik motor Honda atau yang lainnya.
Jangan lupa like, komen apabila ada pertanyaan, dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih, jangan lupa share-nya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bro. Oke.